Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, Majelis Jemaat GKI Gejayan menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah kepada semua warga jemaat yang hadir pada saat ini, dan juga jemaat Tuhan dimanapun berada yang mengikuti siaran live streaming. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Saat ini kami mohon perhatian untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Mulai hari Minggu ini, penggunaan kartu untuk reservasi ibadah tatap muka atau onsite tidak digunakan lagi dan beralih ke reservasi online. Akan tetapi, apabila Bapak, Ibu, Saudara yang biasa reservasi dengan menggunakan kartu dan kesulitan reservasi secara online, dapat menghubungi kantor gereja sebelum hari Sabtu. Reservasi online terbatas ini akan dibuka mulai hari Selasa jam 9 pagi dan ditutup apabila kuota telah terpenuhi atau selambatnya hari Sabtu pukul 7 malam. Kami mengingatkan kembali bahwa selama beribadah onsite di GKI Gejayan dan The Grace, wajib menggunakan masker dan face shield selama ibadah. Selain ibadah onsite yang sudah dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi, 4 sore, dan The Grace pukul 11 siang, jemaat dapat juga mengikuti ibadah intergenerasi pada setiap hari Sabtu pukul 6 sore, hari Minggu pukul 6 pagi, dan setengah 7 malam secara online. Ibadah ini direkam dengan memperhatikan protokol kesehatan dan diharapkan bisa menjadi pilihan bagi jemaat yang beribadah di rumah. Katekisasi kelas baru akan dilaksanakan setiap hari Senin, mulai 7 September 2020, pukul 5 sore dengan pembimbing Pendeta Paulus Lee dan Saudari Ariesta. Pendaftaran ke kantor gereja pada setiap jam kerja melalui nomor telepon kantor gereja atau bisa melalui WA. Doa malam akan dilaksanakan secara daring pada hari Selasa 8 September 2020 pukul 6 sore dengan tema Tetap Teguh dan dilayani oleh Pendeta Rima S. Matruti. Untuk mendapatkan informasi tentang link Zoom, dapat menghubungi Saudara Agung. Sakramen baptisan khusus untuk baptis dewasa dan CD akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Oktober 2020 pukul 4 sore. Pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 20 September 2020. Jika calon peserta baptis dewasa dan CD yang mendaftar lebih dari 30 orang, maka untuk pelaksanaan sakramen baptis dewasa dan CD akan dilakukan secara bertahap, yaitu pada hari Sabtu 24 Oktober 2020 dan 31 Oktober 2020. Pendaftaran di kantor gereja pada setiap jam kerja. GKI Gejayan mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk mengumpulkan handphone Android layak pakai dan masih berfungsi dengan baik untuk disumbangkan kepada mereka yang membutuhkan sebagai sarana belajar online. Handphone tersebut dapat diserahkan ke kantor gereja setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai dengan 3 sore. Jemaat dimohon memberikan persembahan secara non-tunai, baik melalui transfer ataupun scan barcode QRIS. Bagi jemaat yang ada di ruang ibadah, dapat scan barcode QRIS yang tertempel di bangku ibadah. Nomor rekening dan barcode QRIS dapat dilihat pada slide berikut ini. Gejayan Tetulung merupakan kegiatan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi jemaat. Diutamakan untuk anggota jemaat dan aktivis yang sudah punya usaha, yang akan membuka usaha, dan yang sedang membutuhkan pekerjaan. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat. Tanggap darurat COVID-19 diwujudkan dalam bentuk kegiatan seperti dalam slide berikut ini.
Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Esaul. Kami menantikan partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Halo pemuda-pemudi yang berkualitas, terkhusus buat kamu pemuda-pemudi yang masih baru di Jogja dan masih bingung mau cari persekutuan di mana. Yuk join dan bertumbuh dalam iman bersama kami di ibadah ikatan. Ibadah kasih awal tahun ajaran. Apa sih ikatan itu? Jadi, ikatan adalah ibadah kasih awal tahun ajaran yang dibuat khusus untuk kamu pemuda-pemudi yang masih bingung nih cari persekutuan. Di ibadah ikatan ini, kita bakal seru-seruan bareng. Nah, ibadahnya bakal dilaksanain tanggal 18 September 2020 via online dan onsite juga loh. So, dicatat ya tanggalnya. Untuk tema ikatan tahun ini, kita mengangkat tema It's a Brand New Day, di mana mengajak kita semua untuk tetap semangat dalam memulai hari yang baru dan menebarkan energi positif di sekitar. Bersyukur pada Tuhan bisa sampai di saat ini, serta bagaimana kita melihat situasi yang saat ini terjadi dalam kacamata yang positif. Nah, buat kamu yang pengen ibadah onsite atau langsung bareng kita, bisa registrasi di link yang tersedia ya. Dan yang pasti tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan pastikan setelah ibadah ikatan, kamu join bareng kita di ibadah pemuda tiap minggunya. Mau pelayanan juga? Tenang, yuk daftarkan diri kamu dan ikut pelayanan bersama kami di DFJ, Solafide, Multimedia, dan masih banyak bidang pelayanan yang lain. Dan jadi bagian dari kami, pemuda-pemudi berkualitas. Kami tunggu kedatanganmu. Ibadah pada hari ini dengan tema Menjaga Hati Sesama Demi Membangunnya, dengan pelayan firman Pendeta Ratna Indah Widyastuti. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk saat teduh. Halo, selamat sore Bu Pao, Bu Mia, Mista, dan Selin. Gimana sore-sore baru apa nih? Sore-sore nonton TV. Senang nggak di rumah, Kalista? Senang. Jadi selama pandemi ini banyak di rumah, rasanya gimana? Nggak senang di rumah terus. Iya. Nah, ngomong-ngomong Bu Mia, selama di rumah apa yang dilakukan nih? Yang dilakukan menjadi guru buat anak-anak tercinta. Waduh. Itu yang utama. Jadi mama jadi guru. Iya betul ya? Iya. Ya enak nggak diajak mama? Iya. Iya. Jadi kalau minggu ini kita hendak belajar bersama-sama sekeluarga menjaga hati sesama demi membangunnya melalui Matius 18 ayat 15 sampai 20. Menjaga hati berarti harus memahami perasaan orang lain. Nah, Kalista, siapa yang paling mengerti perasaannya Kalista? Mama. Weh, selamat ya Bu Mia, berarti dianggap ibu yang memahami anak-anak. Nah, Kak Bu Mia sendiri, siapa yang paling memahami perasaannya Bu Mia? Puji Tuhan mendapatkan mama mertua yang luar biasa sabar, Mama Indah. Wah, luar biasa. Jadi keluarga ini diberkati Tuhan karena Amin. sesama anggota keluarga saling memahami perasaannya. Memang di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku hadir, kata firman Tuhan. Nah, ngomong-ngomong soal GKI Gejayan ini, ingat GKI Gejayan perasaannya gimana? Sukacita. Kalau Selin? Apa? Sukacita juga. Siapa yang paling dirindukan di GKI Gejayan? Tuhan. Biasa ya. Paling dirindukan Tuhan ya. Rindu ketemu guru sekolah minggunya enggak? Juga. Kan Bu Mia bicara soal GKI Gejayan, apa yang dirasakan? Yang dirasakan adalah rindu akan Tuhan. Kalau ibadah di gereja saya nggak seperti jamah dipeluk sama Tuhan. Wah, luar biasa. Nah, mari kita bersama-sama ibadah bersama sekeluarga melalui ibadah intergenerasi ini. Nanti Pendeta Ratna akan menjelaskan kepada kita
bagaimana menjaga hati sesama demi membangunnya. Selamat beribadah semuanya. Tuhan memberkati. Jemaat, pada tema hari ini adalah menjaga hati sesama demi membangunnya. Tapi tak jarang, individu per individu menyakiti hati orang terdekat dan tidak membangunnya. Tak jarang ke orang-orang terdekat kita, orang tua, saudara, bahkan sahabat kita sendiri. Namun jika kita teringat akan kekurangan kita, akan keterbatasan kita, kita mampu untuk membangun persahabatan itu menjadi kekal bila Yesus beserta. Dan pada hari ini kami akan menyanyikan pujian persahabatan. Raihlah janji yang Tuhan beri di dalam hatimu yang suci. Serasaku tak percaya harapan Dia beri dalam hidupku. Kita selalu berdekatan, tak terasa kini kan berpisah. Kesatuan hati yang terbuka, yang membuat kita kuat. Yesus beserta, persahabatan tak kenal perasaan kecewa. Sampai waktunya tiba pulang ke rumah Bapa, waktu hidup tak panjang, bersahabatlah. Tuhan beri di dalam hatimu yang suci. Serasaku tak percaya harapan Dia di dalam hidupku. Kita selalu kini kan berpisah. Kesatuan hati yang terbuka, yang membuat kita kuat. Persahabatan tak kekal bila Yesus beserta, persahabatan tak kenal perasaan kecewa. Sampai waktunya tiba pulang ke rumah Bapa, waktu hidup tak panjang, bersahabatlah. Persahabatan tak kenal bila Yesus beserta, persahabatan
Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik semua yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada pada saat ini. Puji Tuhan karena hari ini kita dapat kembali berkumpul, bersekutu untuk sama-sama beribadah. Saya yakin dan percaya dimanapun saudara saat ini berada, pastinya kita selalu di dalam berkat Tuhan dan selalu disertai Tuhan. Baik saudaraku, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Mari sama-sama kita fokuskan pikiran kita tinggalkan sejenak segala beban atau masalah kehidupan kita. Mari sama-sama saudara, kita mau memuji Tuhan kita, Allah kita yang sungguh besar. Jemaat terkasih,
Mari bersama-sama kita memulai ibadah ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Baik saudaraku, saya yakin dan percaya bahwa sekalian kita pada saat ini kita percaya bahwa kasih Tuhan Yesus itu sungguh nyata bagi kita. Kita diberkati dan kita dilimpahi. Karena Allah sudah menyediakan anugerahnya yang sempurna bagi kita. Amin. Kita percaya, mari sama-sama saudara kita pujikan pujian ini dengan sukacita dan penuh semangat. Aku diberkati. Setiamu sungguh nyata bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sekali lagi saudaraku kita pujikan kasih setiamu Tuhan sungguh nyata bagi hidupku. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati,
untuk memuji Tuhan saudaraku. Marilah sama-sama kita puji bahwa nama Tuhan adalah Raja di atas dunia. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini sekali lagi bagi Tuhan. Mari bersama boleh kita bertepuk tangan. Terpujilah namamu Tuhan. Pujilah namamu Tuhan. Kuat kuasa dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Kami nyatakan Tuhan. Satu suara kami nyatakan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali lagi kita nyatakan terpujilah namamu Tuhan. Pujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama kita serukan. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi saudara kita pujikan, terpujilah namamu Tuhan. Pujilah namamu Tuhan. Ajaib yang penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Baik saudaraku, sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan, kita ingin mendengarkan sabda Tuhan. Mari sama-sama saudara kita persiapkan hati kita mau pujikan pujian ini bagi Tuhan. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati
Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat terkasih, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, sekalipun di dalam situasi pandemi, namun kasih-Mu, penyertaan-Mu, dan pemeliharaanmu tidak pernah berkesudahan. Bahkan sampai dengan hari ini, betapa kami bersyukur karena Engkau menjadi Allah yang menjaga, melindungi, dan bahkan senantiasa memberkati setiap kami. Tuhan Yesus, saat ini kami datang dengan kesadaran bahwa diri kami sangatlah terbatas. Seringkali kami mendukakan hati Tuhan. Kami datang memohon pengampunan yang daripada-Mu. Tuhan kiranya melayakkan kami ketika kami bersama akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Layakkan kami untuk kami boleh memahaminya dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati, menolong dan juga melengkapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, agar semua yang akan disampaikannya seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu, kami siap untuk diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita lihat slide yang berikut ini. Apa yang akan Bapak Ibu Saudara katakan ketika Bapak Ibu Saudara melihat slide ini? Ya, tentu kita akan segera berkomentar bahwa poin yang nomor 3 itu salah. Dimanapun kita sudah belajar, kita mengerti jikalau 2 dikali 3 itu pastilah 6. Jikalau 3 dibagi 3 itu pastilah 1. Dan jikalau 5 dikurangi 3 maka jawabannya adalah 2. Namun di situ yang tertulis adalah 4. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali untuk melihat hal yang buruk, untuk melihat hal yang salah, yang jelek dari orang lain, itu kita akan jauh lebih mudah
dibanding kita melihat bahwa dia itu punya kebaikan, dia itu punya sesuatu yang positif dari kehidupannya. Nah, yang bisa kita pelajari pada saat ini adalah kita harus menyadari bahwa setiap orang tanpa terkecuali pasti bisa salah. Jadi artinya apa? Saudara dan saya, kita ini tidak lebih baik dari orang lain. Kemudian yang berikutnya, saya akan bertanya, ada beberapa sikap yang biasanya itu dilakukan oleh kita ketika kita itu melihat keburukan atau kejelekan orang lain. Ada beberapa. Yang pertama adalah fokus pada kesalahannya. Sehingga ketika kita fokus pada kesalahannya, kita akan cenderung menjadi hakim dan kita akan menghakimi. Lalu kemudian mereka akan menjadi terdakwa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin kita tidak akan menghakiminya, tetapi kita akan membicarakan dia atau mereka di belakang kita. Atau yang ketiga bisa jadi ketika kita melihat kesalahan orang lain, keburukan orang lain, maka kita akan membiarkannya atau pembiaran. Ya, emangnya gua pikirin, ini bukan urusan saya, seperti itu. Lalu kemudian yang keempat yang bisa kita lakukan atau biasa kita lakukan adalah menegur. Pertanyaannya adalah dari keempat sikap ini kira-kira biasanya yang mana yang kita lakukan? Nah, disinilah kita perlu mengakui dengan jujur bahwa kebanyakan orang seringkali melakukan yang nomor 1 sampai dengan yang nomor 3. Dan kita tahu bahwa nomor 1 sampai dengan nomor 3 itu adalah hal yang tidak benar. Itu adalah hal yang tidak tepat. Tetapi kita masih saja melakukannya. Saudara yang terkasih, saat ini firman Tuhan mengingatkan dan menegur kita supaya kita tidak menjadi pribadi yang demikian, supaya kita tidak menjadi pribadi seperti yang tadi nomor 1, nomor 2, ataupun yang nomor 3. Firman Tuhan yang kita baca dari Yehezkiel, kisah kehidupan Yehezkiel mengingatkan kita kembali akan adanya tugas dan panggilan untuk saudara dan saya sebagai penjaga umat Allah. Dari sini kita mau belajar, Yehezkiel punya tugas dan panggilan untuk menjadi penjaga bagi bangsa Israel. Dan hari ini panggilan itu pun berlaku juga untuk saudara dan saya. Kita dipakai dengan panggilan kita untuk kembali mengingatkan dan menegur setiap orang yang ada di sekitar kita jikalau mereka hidup tidak seturut dengan jalan Tuhan. Nah, saudaraku, tugas dan panggilan yang diberikan oleh Yehezkiel ini menjadi tugas dan panggilan yang sangat penting. Mengapa? Karena ini berkaitan dengan keselamatan bangsa Israel. Dan kita mau lihat apakah yang akan terjadi ketika Yehezkiel tidak melakukan tugas dan panggilannya untuk menjaga bangsa Israel, untuk menegur, untuk mengingatkan supaya mereka kembali ke jalan Tuhan. Maka Tuhan tidak main-main. Dikatakan bahwa dia akan menuntut tanggung jawab tersebut pada Yehezkiel. Kita bisa menjumpai itu di dalam Yehezkiel 33 ayatnya yang ke-8. Nah, namun jika Yehezkiel sudah melakukan tugasnya, namun bangsa Israel tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkannya supaya mereka bertobat, maka Yehezkiel sudah diselamatkan oleh karena perbuatannya. Sampai dengan titik ini, saudara, kita diajak untuk memahami bahwa panggilan menjadi penjaga, menjadi pengingat, menjadi penegur bagi sesamanya, itu juga adalah panggilan untuk saudara dan saya. Panggilan untuk kita semua. Kita punya tugas. Apa tugasnya?
Tugas kita adalah mengingatkan. Tugas kita adalah menegur. Jikalau kita melihat saudara kita, orang-orang di sekitar kita yang hidupnya tidak seturut dengan jalan Tuhan. Lalu kemudian bagaimana Injil Matius menyoroti hal ini? Ternyata kurang lebih sama. Tuhan juga memberikan tugas dan panggilan yang sama untuk para pengikutnya, untuk para muridnya. Dan saat ini itu untuk saudara dan saya. Tugas dan panggilan kita adalah untuk mengingatkan, untuk menegur orang-orang di sekitar kita yang hidupnya tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Matius 18 ayat 15 mengatakan, mari kita belajar untuk menegurnya 4 mata. Dan di sana dikatakan, jikalau ia yang kita tegur mendengarkan, maka engkau mendapatkannya kembali. Dengan engkau mendapatkannya kembali, hal itu berarti pengampunan Tuhan itu ada pada mereka, ada pada dia. Lalu kemudian bagaimana jika yang bersangkutan tidak mendengarkan? Maka sesuai dengan tradisi di dalam Perjanjian Lama, di sana dikatakan, bawalah seorang atau 2 orang saksi agar perkara itu, agar dosa itu tidak disangsikan lagi. Saudara bisa melihatnya di dalam Matius 18 ayat yang ke-16. Lalu kemudian jikalau ia tidak mendengarkan juga, maka yang harus dilakukan adalah kita sampaikan hal itu kepada jemaat. Di dalam ayat yang ke-17 di sana sudah tertulis dengan sangat jelas sekali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tapi jangan lupa, sekalipun Tuhan memberikan panggilan yang begitu tinggi untuk kita menjadi pengingat, untuk kita menjadi penegur bagi sesama, namun perlu dicatat, kita semua tanpa terkecuali, kita semua adalah manusia biasa. Artinya apa? Artinya kita yang menegur itu juga bukan berarti kita lebih baik dari mereka yang sedang kita tegur. Maka dari itulah firman Tuhan mengajak kita supaya kita itu bersedia membuka diri, supaya kita ini bersedia terbuka, belajar untuk boleh terus diperlengkapi untuk menjaga sesama kita, diperlengkapi supaya kita boleh menegur sesama kita dengan cara yang Tuhan inginkan. Injil hari ini meninggalkan pesan yang cukup jelas supaya kita tidak menjadi hakim atas kesalahan dan keburukan orang lain, dan juga kita diajak untuk tidak menjadikan kesalahan atau keburukan seseorang itu sebagai sesuatu yang harus kita ceritakan kepada orang lain di belakang kita. Nah, kita akan belajar bagaimana cara menegur yang baik. Saudara, kita lihat gambar berikut ini ya. Pernahkah saudara memperhatikan ada obat-obat tertentu yang dimasukkan di dalam kapsul atau yang berikutnya ini yang dilapisi dengan gula? Apakah saudara tahu alasan dibalik itu semua? Alasannya sederhana sekali, yaitu supaya tidak terasa pahit ketika diminum tanpa menghilangkan khasiatnya. Nah, seperti itulah seharusnya ketika kita harus berterus terang di dalam menegur orang lain. Teguran itu harus tegas, tetapi harus disampaikan dengan kasih. Artinya adalah sampaikan dengan tutur kata yang lembut. Teguran itu harusnya menghasilkan kesadaran. Teguran itu harusnya menghasilkan perubahan, bukan menghasilkan luka atau membuat orang tersebut justru mengalami yang namanya kepahitan. Ya. Sepintas sepertinya itu tidaklah sulit untuk kita menegur orang lain. Mungkin bagi kebanyakan orang demikian, tidak terlalu sulit. Tetapi ini menjadi catatan kita semua,
Menegur di sini bukan asal menegur. Kita diajak untuk menegur dengan baik dan juga dengan bijak. Dan kedua, bacaan kita hari ini secara khusus di dalam bagian Injil mengajak saudara dan saya untuk kita boleh kembali mengevaluasi bagaimana cara kita selama ini ketika kita menegur orang lain. Perlu diakui, saudaraku, kadang kemudian kita menjadi pribadi yang tidak cerdas secara emosi. Mengapa? Karena motivasi kita menegur itu adalah untuk melampiaskan kebencian, untuk melampiaskan sakit hati, untuk melampiaskan kejengkelan kita. Ya, maka apa yang terjadi? Kalau yang kita kedepankan itu adalah jengkel, sakit hati, kemarahan, pasti saudara, yang ada di depan kita itu adalah emosi negatif kita. Dan bahkan bukan emosi negatif kita, tetapi juga ego kita. Sedangkan Imamat 19 ayat 17 mengingatkan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Oleh karena itu, mari saudara, kita bersama belajar menegur dengan bijak. Mari kita bersama belajar menjadi orang yang cerdas secara emosi. Tidak mudah untuk mengukur keberadaan seseorang dengan kecerdasan emosinya. Yang dimaksud dengan orang yang cerdas secara emosi adalah orang yang mampu mengelola dan mengatasi emosi negatifnya. Sehingga kalau dia mampu mengelola emosi negatifnya, dia bisa menjadi pribadi yang adaptif dan konstruktif dengan peristiwa yang dihadapinya. Bukan justru sebaliknya, dia menjadi orang yang destruktif. Ya. Tidak ada yang salah dengan emosi, saudara. Karena sebenarnya emosi itu adalah pemberian dari Tuhan. Emosi itu dibagi dua. Ada emosi yang positif. Ketika kita bahagia, ketika kita sukacita, ketika kita optimis, itu normal, saudara. Itu sangat wajar terjadi ketika kita menghadapi peristiwa yang positif. Ya, kalau kita sedang menghadapi satu peristiwa bahagia dan kita tidak bahagia, itu justru menjadi persoalan. Maka saya katakan, emosi positif itu wajar ketika kita menghadapi peristiwa yang positif. Lalu kemudian emosi yang kedua adalah emosi negatif. Contohnya apa? Sedih, marah, kecewa, dan masih banyak yang lainnya. Dan ini menjadi catatan kita. Ini pun normal terjadi ketika kita menghadapi peristiwa negatif. Kalau kita menghadapi peristiwa negatif dan kita justru bahagia, itu justru menjadi persoalan, saudara. Jadi pada prinsipnya, emosi itu adalah pemberian dari Tuhan yang perlu kita syukuri. Hanya kita perlu belajar, mau terbuka untuk mengelola emosi kita supaya kita bisa menjadi pribadi yang adaptif dan juga konstruktif, saudara. Nah, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah berdoalah lebih dulu sebelum kita menegur seseorang, sebelum kita menyampaikan sesuatu. Berdoa itu berarti mohon hikmat Tuhan. Kita minta tuntunan dari Roh Kudus. Yang kedua, dengan kita berdoa, kita juga memohon supaya kita dimampukan untuk memahami diri kita sendiri lebih dulu. Ya, tidak sedikit orang yang belum memahami dirinya sendiri. Kalau kita memahami diri kita sendiri, maka kita akan mampu untuk mengelola diri kita, mengelola emosi kita. Kita bisa memotivasi diri kita untuk kita lebih sabar, untuk kita lebih tenang ketika kita berhadapan dengan peristiwa yang negatif. Nah, kalau kita sudah memahami diri kita, maka kita akan mampu untuk memahami orang lain. Kita bisa berempati terhadap orang lain. Misalnya, ada seseorang yang melakukan kesalahan. Kita tahu
bahwa itu adalah hal yang buruk. Kita tahu bahwa itu adalah hal yang salah. Jikalau kita sudah punya pemahaman diri yang baik, maka kita akan mengerti mengapa dia melakukan hal itu. Ada apa itu ya. Dan kalau kita sudah mengerti, kita memahami, kita akan menemukan cara yang paling pas untuk menegur dia. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, langkah yang ketiga. Mari, sebelum kita menegur orang lain, selalu cek motivasi kita. Ya, dengan kita melihat motivasi kita itu karena apa? Karena benci atau karena kasih. Jikalau itu semua karena kebencian, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau karena kasih, maka semuanya akan mendatangkan kebaikan. Langkah yang keempat adalah pertimbangkanlah dan pergumulkanlah sejauh mana hal tersebut harus disampaikan. Ya, jadi tidak asal menegur, tidak asal berbicara, tidak asal menyampaikan. Cek dulu kebenarannya, saudara. Itu benar atau tidak? Itu hoax atau itu gosip? Ya, saudara. Kalau itu hoax, kalau itu gosip, untuk apa kita menegur menyampaikannya? Itu akan menimbulkan persoalan yang baru. Tetapi jikalau memang itu benar, barulah kita menegurnya. Yang kedua adalah perlu atau tidak kita menegur dia. Nah, ini menjadi catatan kita semua ya. Kalau kita perlu menegur dan kita tidak menegur pembiaran, saudara, maka kita pun berdosa. Ya. Kalau kita tahu bahwa kita itu perlu menegur, tetapi kita tidak menegur dan malah membicarakannya di belakang, maka itu juga tidak baik. Itu berdosa, saudara. Kalau kita menegur, tetapi cara kita menegur tidak dengan kasih, sehingga yang bersangkutan bukannya sadar, lalu kemudian mengalami perubahan, tetapi justru malah terluka dan mengalami kepahitan, maka ini juga menjadi persoalan baru lagi. Berarti kita melakukan sesuatu yang kurang tepat. Nah, langkah yang kelima, saudara, bagaimana cara kita mengkomunikasikannya, bagaimana kita menegur. Yang pertama secara praktis adalah, saudara, pilihlah tempat yang baik. Jangan di tempat umum, jangan di depan banyak orang. Tegurlah empat mata agar yang bersangkutan tidak merasa dipermalukan. Pilih waktu yang tepat, buatlah janjian, saudara. Jangan asal menemuinya. Buatlah janjian saat dimana dia sudah mulai reda emosinya. Buatlah janjian di saat dia emosinya positif, sehingga apa yang akan kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik. Ya, lalu kemudian yang berikutnya adalah bicarakan atau sampaikan hal itu dengan kasih. Dengan kasih itu berarti apa, saudara? Sampaikan dengan cara yang lembut, dengan tutur kata yang baik, dengan kata-kata yang membangun, bukan dengan kata-kata yang kasar. Sampaikan dengan penuh cinta. Dengan penuh cinta itu artinya apa? Artinya adalah kita tidak menyerang dia. Dan ini menjadi catatan kita ya. Mengapa kita harus mempertimbangkan banyak hal tadi sebelum kita menegur, ya saudara? Karena apa? Karena maksud baik jika dilakukan atau disampaikan dengan cara yang tidak baik, maka itu akan mengaburkan atau menghilangkan maksud baik tersebut. Dan yang keenam adalah serahkan hasilnya kepada Tuhan. Seringkali kita mengatakan ditegur sudah, tetapi berubah tidak. Ditegur dengan baik, iya, tetapi ternyata sama saja. Saudara tidak perlu khawatir. Bagian kita adalah menegurnya dengan lembut, menegurnya dengan kasih. Serahkanlah hasilnya kepada
Tuhan. Matius 18 ayat 18 mengatakan, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga. Jika yang bersangkutan tidak menerima dan tidak bersedia mengakui, mengeraskan hati, maka pengampunan dari Tuhan tidak ada padanya. Namun jika yang bersangkutan menerima, bersedia, mengakui, bertobat, maka pengampunan Tuhan ada padanya. Mari saudara, kita belajar untuk menjadi penjaga bagi sesama kita. Mari kita belajar dan terus terbuka untuk kita belajar menegur orang-orang yang ada di sekitar kita dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Bersama kita belajar menjadi orang yang cerdas secara emosi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam saat teduh. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur jikalau pada hari ini kami bersama kembali diingatkan bahwa seringkali kami mengedepankan emosi negatif kami. Kami tidak mampu mengelola emosi itu. Ampuni kami ya Tuhan, ketika justru kami tidak membuat orang lain mengalami kesadaran dan mengalami perubahan di dalam kehidupannya menjadi pribadi yang lebih baik. Namun seringkali kami mungkin justru membawa dan membuat orang lain menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Oleh karena setiap tutur kata, teguran yang kami sampaikan, maka kami mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur jikalau hari ini kami diajak untuk boleh bersama kami belajar menjadi pribadi yang cerdas secara emosi. Tuhan, kami bersyukur untuk emosi yang Tuhan berikan, baik itu emosi positif ataupun emosi negatif. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk kami boleh mengelolanya, supaya kami boleh menjadi pribadi yang adaptif dan juga konstruktif di dalam menghadapi setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau rindu untuk memperlengkapi kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang disingkat sebagai nyanyian dalam Kidung Jemaat nomor 280, bait pertama sampai ketiga. Sabda kita
Jemaat terkasih, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, ketika pada saat ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami boleh menaikkan doa dan juga permohonan kami untuk setiap pergumulan yang terjadi di sekitar kami. Saat ini kami rindu berdoa untuk setiap orang yang masih harus berjuang melawan COVID-19 di dalam tubuh mereka. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pertolongan kepada mereka. Kami juga mau berdoa untuk setiap anggota keluarga yang pada saat ini mereka berduka cita oleh karena mereka harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi oleh karena COVID-19. Tuhan kiranya berikan penghiburan, Tuhan juga berikan kekuatan bagi setiap mereka. Bapa di dalam sorga, saat ini kami juga rindu berdoa bagi setiap anak-anak kami, baik mereka yang duduk di bangku sekolah dasar sampai dengan perkuliahan. Tuhan, sekalipun mereka harus melewati pembelajaran ini secara daring, namun kami memohon kiranya Tuhan memampukan mereka, Tuhan menolong mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap orang tua yang harus mendampingi, untuk setiap orang tua yang bahkan harus membagi waktu sedemikian rupa di dalam mendampingi anak-anak terkasih untuk sekolah daring. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan sukacita. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan boleh izinkan terjadi atas Indonesia. Tapi saat ini kami terus berdoa dan memohon, Tuhan, pulihkanlah bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kiranya hidup dan mata uang yang telah kita kumpulkan menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Marilah kita ucapkan bersama-sama sebagai dasar persembahan menurut Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur dan akan diukurkan kepadamu. Terpujilah Tuhan, karena
marilah persembahan kita bawa ke dalam hadirat Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Maha Besar yang selalu memelihara kehidupan kami, Engkau dengan penuh kasih setiamu mengasihi kami selalu hingga saat ini Tuhan. Tuhan, kami saat ini juga ingin menaikkan persembahan karena itu berkat-Mu yang melimpah buat kami. Biarlah Tuhan persembahan ini menjadikan pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat yang mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan Kau beri hikmat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah kami di dalam mempersembahkan jikalau terselip dosa. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa persembahan ini. Amin. Ya, baik saudaraku, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada hari ini. Kiranya ibadah yang telah kita laksanakan tadi bersama dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kita untuk kembali melaksanakan ibadah kita yang sejati di kehidupan kita sehari-hari. Saya yakin dan percaya bahwa kita sekalian yang sudah mengikuti ibadah ini akan selalu diberikan kesehatan dan selalu diberkati oleh Tuhan. Karena kita yakin dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kita dalam kehidupan kita sampai kapanpun. Mari sama-sama saudara kita pujikan pujian ini bagi Tuhan. Pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Mari sama-sama saudara kita pujikan baitnya yang kedua. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercerah. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lama. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Jemaat terkasih, bersama Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Dan terimalah berkat Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
sejahtera. Selamat melanjutkan ibadah di kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi.